Mereka yang tadinya tidak ke Anies, sekarang berbondong-bondong memilih Anies. Tentu faktor Nahdliyin menjadi sangat penting di Jawa Timur. Bagaimana para ulama, para pimpinan pondok pesantren yang sudah memberikan amanah kepada Gus Muhaimin untuk maju di pentas politik nasional tertinggi hari ini. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, konstelasinya sudah berubah cukup drastis. Dan mungkin ini akan terjadi perubahan yang terus menerus, ya. Semakin signifikan Anies Muhaimin melejit di Jawa Timur, naik di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat pun naik. Ya, itu berdasarkan hasil survei. Lantas, harus kita percaya? Tidak juga. Kan saya dari dulu berkali-kali bilang, kita harus menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada para lembaga survei itu. Kenapa? Karena kita punya akal, kita punya logika, kita punya mata telinga untuk melihat apa yang terjadi pada realitas di lapangan hari ini. Ketika itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, maka sinyalemen survei itu odong-odong, survei itu pesanan yang tidak memunculkan hasil yang sebenarnya, itu semakin kuat. Tapi ketika lembaga survei itu selaras dengan apa yang kita saksikan langsung di masyarakat, nah ini boleh jadi benar. Baru boleh jadi. Karena nanti kita akan berbicara tentang persentase. Jadi kepercayaan kita selalu harus didasarkan pada apa yang kita lihat secara langsung, ya. Oke. Tapi tentu ini sebuah kabar menarik kalau kita melihat Anies Muhaimin melesat di Jawa Timur. Bahkan surveinya Polmark punyanya Saifullah Fatah, ini Amin menang hari ini. Nah, kemudian kita lihat nih, Anies Muhaimin melesat di Jawa Timur. Mungkin gak sih? Masuk akal gak sih? Jelas masuk akal sekali. Kenapa? Karena pasca Anies berdampingan dengan Gus Muhaimin, mereka yang tadinya tidak ke Anies, sekarang berbondong-bondong memilih Anies. Tentu faktor Nahdliyin menjadi sangat penting di Jawa Timur. Bagaimana para ulama, para pimpinan pondok pesantren yang sudah memberikan amanah kepada Gus Muhaimin untuk maju di pentas politik nasional tertinggi hari ini. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan masih ingat ya, ada sebuah tayangan menarik itu dari Yeni Wahid ketika ditanya, Anda mau bantu siapa atau Anda mau pilih siapa kalau pilihannya adalah Gus Muhaimin, kemudian siapa lagi yang lain-lain lah ya. Ya dia pilih Gus Muhaimin. Kenapa? Dia saudara saya. Jadi memilih karena saudara, memilih karena kedekatan, saya kira itu hal yang lumrah. Meski tetap di saat yang sama kita harus terus sodorkan rasionalitas. Kenapa harus memilih ini? Kenapa jangan memilih ini? Dan seterusnya. Mudah bagi kita. Saya kira sahabat-sahabatku sudah sangat sepakat sekali. Pemimpin bangsa Indonesia harus pemimpin yang memiliki tingkat religiusitas yang tertinggi. Kenapa? Karena dia akan memimpin umat Islam terbesar di dunia. Itu saja. Tingkat religiusitas itu dari mana dilihatnya? Ya dari perilakunya. Yang sidik, amanah, fatona, tablik, kan begitu. Kita sudah diberikan kisi-kisinya untuk memilih dalam sudut pandang Islam. Maka kita harus memilih para pemimpin ini yang piawai dalam bertablik, yang amanah ketika diberikan, yang menunaikan amanahnya ketika diberikan amanah, yang tidak berbohong, yang tidak ingkar. Cukup mudah sebetulnya.
Nah nanti tinggal kita bandingkan, ini orang cara beragamanya bagaimana nih. Ini orang yang muncul di iklan azan nih, perilaku kesehariannya bagaimana nih. Minumnya pakai tangan kiri apa pakai tangan kanan. Kan itu indikator yang bisa kita lihat. Kan tidak bisa kita melihat misalkan dia tingkat keimanannya 85%. Dari mana? Kan harus dari realita, dari apa yang tampak. Ketika kita mengukur hati, bisa nggak? Bisa. Dari mana caranya? Dari perilakunya. Kan begitu konsep pengukuran psikologi itu begitu. Psikologi, ilmu jiwa. Apakah jiwa itu bisa diukur? Nggak bisa. Yang diukur apa? Indikatornya. Indikatornya apa? Perilaku yang nampak. Jadi berkali-kali kita sodorkan juga itu ya, ide-ide itu. Bahwa ya KPU itu berilah ruang-ruang untuk dites gitu ya. Tes baca Al-Quran. Tes pemahaman Al-Quran. Kan pemahaman Al-Quran didasari dengan kemampuan dia membaca Al-Quran dulu dong. Iya kan. Tes sholat, bacaan sholatnya fasih apa tidak gitu kan. Tes ceramah, khotib Jumat. Penting itu. Nah, jadi kita lihat di sisi ini, kita akan coba membreakdown bagaimana logika survei ini berjalan. Survei Polmark punyanya F. Saifullah Fatah, kita ingat bahwa beliau adalah lembaga survei yang mendampingi atau bukan konsultan politik yang mendampingi Anies Baswedan di Jakarta. Jadi jarang Polmark itu memunculkan hasil survei ke publik. Kenapa? Karena dia lebih membantu para tokoh politik atau partai politik. Hari ini F. Saifullah Fatah, Polmark ada di PKB. Beliau membantu mengkonsultani Gus Muhaimin. Kalau sudah sekarang situasinya, tentu beliau akan mengkonsultani Anies Muhaimin. Dan bisa jadi gitu, naik melejitnya Jawa Timur itu tidak lepas dari saran-saran yang diberikan oleh oleh F. Saifullah Fatah. Langsung kita masuk beritanya ya. Caimin ungkap survei internal Polmark, F. Saifullah, kami menang. Alhamdulillah ya. Survei internal tadi saya bilang, jadi Polmark itu jarang sekali menyampaikan hasilnya ke eksternal karena kepentingannya untuk, kalau untuk pesanan internal itu sudah pasti benar. Atau biasanya gini ya, logika-logika yang sudah sering kita dengar lah, dipesan nih lembaga survei, nah, nanti hasilnya dua, hasil yang beneran untuk internal untuk melihat betul-betul positioning kita di mana, hasil eksternal untuk penggiringan opini. Nah ini yang kita lihat dari lembaga-lembaga survei lain. Dan logikanya di mana? Peringkat 1 dengan peringkat 2 berwacana mau bergabung, mau melawan peringkat ketiga. Kan aneh. Berarti yang ketiga ini sebenarnya yang pertama. Sehingga yang kedua dan ketiga harus bekerja sama untuk mengalahkan yang pertama. Begitu saja gitu. Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar mengklaim elektabilitasnya bersama Anies menjelang Pilpres paling tinggi dan jadi pemenang. Amin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil survei internal yang mereka lakukan bersama Polmark Indonesia. Kami survei bersama Pak F. Saifullah ya, CEO-nya, untuk kepentingan internal kami. Alhamdulillah sangat bagus, kami menang, kata Caimin di Sidoarjo hari Selasa kemarin ya. Jadi masih hangat sekali ini hasilnya. Ya, kemudian dia pun membantah bila elektabilitas pasangan Anies Caimin berada di bawah kandidat lain. Menurutnya hasil survei itu bisa diatur tergantung pesanan. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Bisa diutak-atik itu, main di margin error, main di ini. Surveinya siapa, versi siapa tergantung. Surveinya banyak sekali tergantung pesanan. Sementara itu, nah ini selain Polmark juga ada lagi pembanding yang lain. Indoriset menyebut bahwa elektabilitas Anies Baswedan naik di Pulau Jawa imbas deklarasi Ketum Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Dan ini yang disebut dengan sinergitas, saling melengkapi. Suara Anies mengalami kenaikan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Ya lumbung suara memang mau tidak mau
adanya di Jawa. Kenaikan signifikan di Jawa Timur, kata peneliti riset Rocky Arbi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Kita akan coba logikakan ya, masuk nggak nih gitu. Jadi kita juga ingin bukan sekedar sesuatu yang hanya membawa kita gembira tapi nggak jelas juga gitu kan. Dalam 2 bulan terakhir, yakni Agustus September, elektabilitas Anies di Jawa Timur naik dari 12,8% menjadi 22,2%. Jadi sekitar 4% naiknya ya. Dan ini tentu hal yang signifikan. Apakah saya, Saiful Jamil, percaya dengan hasil ini? Saya sih ragu. Saya meragukan. Anies naik 4%. Bisa jadi sebenarnya 14%. Atau malah 20%. Ya karena di situ lumbung suaranya PKB. Ya karena di situ kemudian bertemunya sekat-sekat antara Islam modern dengan Islam tradisional. Kesadaran mulai ada, menumpuk dan meyakini bahwa ini yang akan menyatukan umat Islam di Indonesia. Harapan kami akan masak kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan